warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa. Kepada ketua kelas, tolong bantu ibu menyiapkan, nak. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai juga pelajarannya, ibu di sini akan memperkenalkan diri. Nama Rianti Eka Putri, adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 IPA 1, akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN dengan membuat video pembelajaran pada tanggal 30 November yang bertempat di SMP 4 Koto 11 Tarusan, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Itu perkenalan diri ibu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ibu juga tidak henti-hentinya mengingatkan anak ibu untuk melaksanakan protokol kesehatan, di mana dia ada 3M: menjaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan. Iya, minta anak ibu mencuci tangan. Nah, sebelum ibu mulai pelajarannya, ibu akan mengambil absennya. Apakah hadir semua, nak? Hadir, Bu. Berarti alhamdulillah. Nah, pada pagi ini, belum ibu mulai materi yang baru, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan Tori. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan dan minuman untuk meningkatkan kualitas, keawetan, kelezatan, dan kemenawikan makanan dan minuman. Ya, bagus. Saya, Bu. Ya, silakan Tori. Zat aditif merupakan bahan makanan atau minuman yang dapat menimbulkan kecanduan pada penggunaannya. Iya, terima kasih. Berarti anak ibu masih ingat pelajaran minggu kemarin, kan? Masih. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu akan masuk bab selanjutnya, yaitu bab 6, sistem peredaran darah pada manusia. Dia ada 3 pertemuan, tetapi ibu di sini akan bahas pertemuan yang pertama, yaitu mengenai komponen darah pada manusia. Coba anak ibu perhatikan. Pernahkah bagian tubuhmu terluka seperti gambar di atas? Misalnya karena terjatuh atau terkena benda tajam seperti pisau atau paku. Apakah bagian tubuhmu yang terluka tersebut mengeluarkan sesuatu? Iya. Apa warna yang dikeluarkannya? Iya, merah. Tahukah kamu apakah nama cairan yang dikeluarkan oleh bagian tubuhmu tersebut? Iya, yang dikeluarkan itu biasanya adalah darah. Ini tujuan pembelajaran kita pagi ini. Melalui kajian literatur, peserta didik membaca buku dan dapat menjelaskan fungsi darah dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi pengamatan atau percobaan dipandu LKPD, peserta didik dapat menjelaskan komponen penyusun darah dengan membuat model komponen penyusun darah dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati pada diskusi dipandu LKPD, peserta didik dapat membedakan karakteristik dan fungsi masing-masing komponen penyusun darah dengan tepat. Keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi keterkaitan antara tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah dalam darah dengan tepat. Yang kelima, peserta didik melalui diskusi dapat menjelaskan proses pembekuan darah dengan tepat. Yang keenam, peserta didik melalui diskusi dapat menjelaskan karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O. Setelah mempelajari tujuan pembelajaran ini, Ibu harap
Gunanya adalah anak ibu bisa mengetahui apa golongan darah kita, A, B, AB atau O. Kedua, anak ibu juga bisa mengetahui bagaimana cara menghindari agar terhindar dari kecelakaan, seperti jika anak ibu luka, maka anak ibu bisa mengatasinya. Ini tujuan dari pelajaran kita, manfaat anak ibu mempelajarinya. Nah, coba anak ibu perhatikan video yang ada di depan. Coba diamati. Selain dipenuhi oleh air, darah juga mengalir di sekujur tubuh manusia. Tanpa darah, bisa dipastikan kalau oksigen dan sari makanan akan sulit untuk diantarkan dengan baik ke seluruh tubuh. Namun, tahukah kalian komponen apa saja yang mengusung darah sampai bisa bertugas dengan optimal? Yuk, kita kenali dulu berbagai komponen darah dalam serta masing-masing fungsinya. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi, secara keseluruhan, komponen darah manusia ada 4 macam, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Semua komponen ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang digunakan untuk mendukung kerja darah di dalam tubuh kita. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah ini mengisi sekitar 55-60% dari volume total darah yang ada di dalam tubuh kita. Secara rincinya, plasma darah ini tersusun dari air yang kurang lebih sekitar 92% dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta garam mineral. Tugas utama dari plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, protein pembeku, serta bahan kimia seperti hormon dan protein. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma nantinya akan bekerja bersama trombosit untuk mempercepat proses pembekuan darah. Jika plasma darah menyumbang sekitar 55-60% dari total volume darah, maka sel darah mengisi sisanya, yaitu kurang lebih sekitar 20-45% yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah merah terkenal berwarna merah pekat dengan kumpulan sel yang cukup melimpah di dalam darah, berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan bikonkaf di bagian tengahnya. Salah satu keunikan sel darah merah yaitu dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Selain memberikan warna merah yang khas, hemoglobin juga bertugas dalam membentuk sel darah merah untuk membawa oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke seluruh tubuh, serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke dalam paru-paru. Sel darah merah tidak memiliki nukleus atau inti, sehingga mampu berubah bentuk dengan mudah. Inilah yang membantu sel darah merah menyesuaikan diri saat melewati berbagai pembuluh darah di dalam tubuh. Umumnya, masa hidup sel darah merah hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari. Selama masa itu, tubuh akan secara teratur mengganti dan memproduksi sel darah merah yang baru.
memiliki tugas yang sama untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Masa hidup secara rutin pun cukup lama, bisa dalam hitungan hari, bulan, hingga tahun, tergantung jenisnya. Sekarang kita review bagaimana leukosit atau sel darah putih ini dalam memerangi zat asing seperti virus maupun bakteri. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan sel darah merah, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan fragmen sel berkembang. Trombosit memiliki peran dalam proses pengumpulan darah atau koagulasi saat kita mengalami luka. Trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang. Namun ketika darah merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jumlah trombosit normal di dalam darah yaitu antara 150 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jika jumlah trombosit lebih dari kisaran normal, maka dapat mengakibatkan pengumpulan darah yang tidak diperlukan. Akibatnya bisa berisiko menyebabkan penyakit stroke dan serangan jantung. Sementara bila seseorang kekurangan jumlah trombosit di dalam darah, maka akan menyebabkan pendarahan yang hebat karena darah sulit mengumpul. Kita simak yuk gimana cara trombosit ini bekerja dalam membuat luka sehingga terjadinya proses pengumpulan darah. Dari video yang anak ibu amati tadi, kira-kira siapa yang bisa memunculkan pertanyaan? Ya, silakan Lili. Apa itu fungsi darah, Dok? Oh, apa itu fungsi darah? Ya, Ada komponen penyusun darah. ya, apa saja komponen penyusun darah? Ada lagi? Saya, Bu. Ya, Bagaimana luka yang mengeluarkan darah bisa berhenti mengalir? ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana penggolongan darah? Ah iya, bagus juga, sampai penggolongan darah yang ditanya. Nah, nanti ada LKPD yang dikasih. Nanti ibu di sana sudah ada jabarannya. Nanti kamu kerjakan sesuai dengan praktikum yang sudah kamu bawa bahan dan alatnya.
Di sini kita cuma bahas yang ini ya, yang ini nak. Darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah, di mana sel-sel darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah nanti. Ini lagi darah. Bagus pertanyaan anak ibu tadi. Ini ada fungsi darah mengangkut oksigen serta hasil metabolisme. Yang kedua ada membunuh kuman atau kekebalan. Yang ketiga meredakan hormon dan enzim. Keempat mengatur suhu tubuh. Kelima menutup luka. Kemudian lagi ini ada plasma darah. Ini gambarnya. Dia terdiri dari sekitar 55%. Kemudian ini ada ciri-ciri plasma darah. Cairan darah berwarna kekuningan, mengandung 90% air dan zat terlarut. Fungsi plasma darah mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, dan mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Ini sel darah merah yang tadi, itu jumlahnya sekitar 5-6 juta eritrosit. Dia berbentuk bulat pipi, tidak berinti, dan dicekung di kedua sisinya. Fungsinya itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ini sel darah putih, dia ada berbagai macam jenis. Jumlahnya itu sekitar 5.000 sampai 10.000 leukosit per milimeter darah. Usianya hanya 12 sampai 13 hari. Bentuknya tidak tetap, memiliki inti, dapat menembus dinding kapiler. Ya, kemudian berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman penyakit. Kemudian yang ketiga itu ada keping darah atau trombosit, terdiri dari 250.000 per milimeter darah, usianya cuma 7 sampai 9 hari, berbentuk tidak teratur dan tidak berinti, berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, ini proses pembekuan darah yang kamu amati tadi. Kemudian lagi, nah ini ada pertanyaan temannya tadi, penggolongan darah itu ada 4, ada golongan darah A, B, AB, dan golongan darah O. Kemudian lagi ada hubungan kondisi tempat tinggal dengan jumlah sel darah merah. Kita berada di dataran rendah untuk daerah kita. Kadar oksigen ditentukan oleh ketinggian tempat dari permukaan laut. Kemudian dataran rendah memiliki kadar oksigen yang lebih tinggi. Sel darah merahnya lebih sedikit. Sementara orang yang tinggal dataran tinggi, di mana itu dataran tinggi? Adalah daerah perbukitan. Kalau daerah kita itu adalah daerah bukit tinggi ya. Di sana dataran tinggi memiliki kadar oksigen yang lebih rendah, sehingga mereka memiliki sel darah merah yang lebih banyak. Nah, ini LKPD-nya tadi yang mau ibu bagi. Melakukan percobaan membuat model komponen penyusun darah. Ini alat dan bahannya sudah ada di mejamu. Kemudian ini cara kerjanya untuk membuat model komponen darah. Nah, sekarang silakan bekerja berdasarkan kelompoknya. Nah, ini LKPD-nya ibu bagi. Nah, silakan bekerja berdasarkan kelompoknya. Silakan dikerjakan. Karena LKPD-nya sudah ibu bagi, sekarang silakan baca petunjuk atau cara kerjanya. Alat dan bahan sudah lengkap. Silakan berdiskusi di kelompok. Kemudian nanti kamu jawablah pertanyaan di sana. Kamu kumpulkan datanya. Nanti setelah dikumpulkan, kamu analisis sesuai dengan sumber yang ada atau buku yang ada. Selanjutnya nanti kita presentasikan. Setelah dipresentasikan, kita tarik kesimpulan bersama-sama. Dan terakhir nanti ada evaluasi yang mau ibu kasih. Sekarang silakan kerjakan praktikumnya tentang membuat model komponen penyusun darah. Silakan bekerja. Silakan dikerjakan. Ya, ada pertanyaan? Oh, kalau nggak bisa, pulang aja.
Ya, silahkan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Coba lihat ibu hasilnya. Oh iya, bagus hasilnya. Kelompok 2 sudah. Oh, masih proses ya. Kelompok ini sudah. Coba lihat ibu hasilnya. Ya, berarti kegiatan praktikumnya lagi proses semuanya ya, Nak. Nah, kelompok 4 sudah? Masih proses? Oh ya, masih juga ada prosesnya dikit ya. Ya, Bu. Ini aja lah. Nah, ibu mau lihat coba anak ibu kerjakan bagaimana proses pengerjaannya tadi. Masukkan minyak ke gelas ukur, Bu. Iya, berapa mili anak ibu masukkan? Sampai 5 mili, Bu. Iya, sampai 5 mili. Silakan, coba ibu mau lihat kerjanya. Ya, sudah. Satu masukkan ke gelas. Iya, silakan. Dah, habis minyak apa yang mau anak ibu isi lagi? Oli, Bu. Iya, oli. Silakan. Ya, berarti masih lebih ya. Oh, masih lebih. Dah. Ya, silakan. Tambahkan air ke warna. Iya, silakan. Sudah. Ya. Cuci air. Ya, kelompok lain yang belum selesai silakan dikerjakan ya. Ini tambah. Nah, silakan diamati kelompok masing-masing. Apa hasil yang anak ibu dapat? Nanti kita diskusikan. Nah, ini pengamatan kelompoknya. Ya, kelompok Dila sudah selesai, Dila? Sudah belum?
Nah, setelah itu apa lagi? Tutup mulutnya. Nah, kamu kocok sedikit. Nah, setelah itu diamkan dia. Diamkan dia beberapa menit. Nanti kita amati. Kelompok yang lain sudah selesai mengamati? Udah banyak sekali hasil pengamatannya. Nah, di antara yang sebanyak ini, mana hasilnya? Yang mana hasil sesungguhnya? Nah, dari pengamatan kelompok ini, setelah kamu kocok dan kamu diamkan beberapa menit, mana hasilnya? Ini, Bu. Oh, ini, Bu. Ya, bagus hasilnya. Nampak jelas bedanya ya, Nak? Nampak kelompok ini? Nampak. Nah, kelompok lain sudah bisa membedakannya, Nak? Nah, kalau sudah bisa membedakan, nanti Ibu mau kamu presentasikan di depan. Berdasarkan pengamatan anak Ibu tadi, anak Ibu sudah mengisi LKPD-nya, sudah anak Ibu kumpulkan datanya juga, sekaligus sudah anak Ibu sesuaikan juga dengan literatur atau sumbernya ada. Sekarang Ibu mau si kelompok mana yang bisa mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, silakan Utari. Kita dengar pengarahan dari kelompok Utari. Lapisan yang terbentuk pada lampu ban tersebut ada 3 lapisan, yaitu A. Lapisan atau bagian paling atas adalah plasma darah. B. Bagian tengah dan jumlahnya paling sedikit adalah sel darah putih. C. Bagian paling bawah dan berwarna merah adalah sel darah merah. Iya. Kita kasih aplaus untuk kelompok Utari. Ya, silakan untuk Utari. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Iya, silakan. Silakan. Lapisan paling atas adalah minyak, ini merupakan plasma darah. Lapisan tengah adalah oli, merupakan sel darah putih. Lapisan bawah adalah air tambah pewarna, merupakan sel darah putih. Iya, terima kasih. Kita kasih aplaus juga untuk kelompok. Nah, dari pengamatannya anak Ibu amati tadi, kelompok mana yang bisa melihatkan gambarannya ke Ibu? Iya, silakan Putri. Yang di atas adalah minyak, adalah plasma darah. Yang di tengah adalah sel darah putih. Di Ya. bawah adalah sel darah merah. Iya, bagus juga untuk kelompok Putri ya. Kita kasih aplaus juga. Nah, bagus untuk semua kelompoknya. Nah, dari pelajaran kita hari ini, siapa lagi yang bisa membuat atau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa kelompok mana lagi? Silakan kelompok Nabila. Mengangkut oksigen serta hasil metabolisme, membunuh kuman atau kekebalan. Iya, silakan kelompok mana lagi yang menambahkan? Iya, silakan. 1 plasma darah, 2 sel darah merah, 3 sel darah putih, 4 keping darah. Iya, yang disebutkan temannya tadi ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, sama dengan keping darah. Itu merupakan komponen daripada penyusun darah. Nah, dari pelajaran kita pagi ini, siapa rasanya yang bisa menyimpulkan? Nah, Ibu tunjuk salah satu temannya. Utari, coba baca kesimpulannya, Utari. Ya, kesimpulannya Utari, silakan. Utari, dibacakan kesimpulannya. Silakan berdiri. 1. Komponen darah tersusun atas plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, keping darah. 2. Golongan darah terdiri atas golongan darah A, B, AB, dan O. Iya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Utari ya. Nah, sekarang Ibu simpulkan pelajarannya untuk menguatkan materi kita pada pagi ini. Bahwasanya tadi kita bahas komponen penyusun darah. Tadi
Coba lihat Ibu pengamatannya. Nah, ini tadi pengamatan kamu tadi, di mana yang di bagian atas itu adalah plasma darah, di bagian tengah-tengah itu adalah sel darah putih, dan bagian bawah itu adalah sel darah merah. Ya, bagus sekali anak Ibu. Itu kesimpulan kita yang pertama. Yang kedua, komponen penyusun darah itu terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, sama dengan keping darah. Tuh kesimpulan yang kedua. Kesimpulan kita yang ketiga, darah itu berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, juga membunuh bibit penyakit yang masuk ke tubuh, serta untuk proses pembekuan darah. Yang ketiga, proses pembekuan darah, di mana prosesnya itu akan terjadi jika trombosit pecah akan mengeluarkan trombokinase. Dengan bantuan ion Ca+ dan vitamin K akan mengubah fibrinogen menjadi trombin. Selanjutnya akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Itu proses pembekuan darah. Kemudian lagi kesimpulan yang keempat, penggolongan darah itu ada 4, ada A, B, AB, dan O. Dan yang terakhir itu adalah orang yang tinggal di dataran tinggi akan memiliki jumlah sel darah merah yang sedikit dibandingkan dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Nah, itu kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini. Sebelum Ibu tutup pelajarannya, Ibu akan kasih evaluasi. Silakan anak Ibu kerjakan. Silakan dijawab ya, Nak. Nah, evaluasinya kan sudah Ibu bagi. Silakan dikerjakan. Jangan lupa bikin nama dan kelasnya. Buku IPA-nya tolong disimpan. Apakah sudah selesai, Nak? Sudah, Bu. Kalau sudah, sini kita kumpulkan lagi. Sudah dipilih namanya? Sudah, Bu. Gak ada apa-apa. Kasih lagi. Kelompok yang sini sudah selesai? Nah, ini hasil evaluasinya, nanti Ibu periksa. Besok Ibu kembalikan. Kemudian lagi untuk materi kita berikutnya, jangan lupa anak Ibu kita masuk pertemuan kedua. Anak Ibu baca nanti lagi mengenai sistem peredaran darah, yaitu jantung. Nah, jadi kamu baca itu besok. Jangan lupa nanti tugas-tugasnya yang belum lengkap dilengkapi. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita baca Alhamdulillah dan kita tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi